Hmm, pada waktu kuliah perdana barangkali hanya perkenalan dan tidak optimal ya. Jadi kita akan coba mengulas apa namanya materi yang lebih komplit ya. Jadi modul satu kita bicara tentang eh, pengantar mata kuliah ini ya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL, khususnya pada lahan basah. Mata kuliah ini cukup penting karena dia terkait langsung dengan program studi teknik bangunan rawa, yaitu suatu konstruksi teknik sipil infrastruktur yang dibangun di lahan basah, sehingga nama mata kuliah ini menyesuaikan menjadi AMDAL lahan basah. Di sini tujuan instruksional dari materi satu ini adalah tentunya menjelaskan lingkup perkuliahan AMDAL lahan basah untuk jenjang sarjana terapan teknik bangunan rawa ya, dalam kaitannya mendukung keterampilan desain perencanaan infrastruktur ya, bangunan teknik sipil di atas tanah rawa. Yang kedua itu adalah menginformasikan beban tugas dan nilai akhir dari mata kuliah ini. Nah, di sini kita akan bicara yang pertama tentang AMDAL. Apa itu AMDAL? Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, sebelum tahun 69 secara internasional ya, atau sebelum tahun 1972 Deklarasi Stockholm di Swedia ya, semua pembangunan itu tidak ada AMDAL-nya ya. Bangunan-bangunan infrastruktur itu tidak ada AMDAL-nya gitu. Jadi kalau di Amerika saat ini sudah ada undang-undangnya, di Indonesia juga sudah ada. Eh, ini mereka menggunakan NEPA istilahnya, National Environment Policy Act ya. Jadi ini adalah hukum atau pasal tentang lingkungan. Nah, di klausa atau pasal 102 itu diceritakan bahwa semua aktivitas itu harus berdampak lingkungan dan ada laporannya ya. Di Swedia atau di Eropa Balkan ya, Eropa Lautan gitu. Itu juga ada deklarasi di negeri apa di negara Swedia, ibu kotanya Stockholm, eh, melalui konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ya tentang lingkungan hidup. Jadi di situ bahwa setiap pembangunan itu harus ada AMDAL-nya. Jadi kalau kita balik ke dulu pada saat bangunan-bangunan kuno mungkin di Indonesia bangunan Belanda kita menyebutnya ya, itu semuanya betul-betul tidak ada AMDAL-nya ya. Jadi tidak ada analisis atau menganalisa bangunan ini nanti mau runtuhnya mau dampaknya terhadap berapa ratus tahun itu tidak. Jadi menggunakan apa namanya teori-teori pencampuran konstruksi itu yang sangat ideal sekali ya. Contohnya campuran betonnya menggunakan air yang bisa diminum, kemudian agregat halus, agregat kasarnya itu dicuci ya sampai bersih. Sebagian juga menggunakan sabun ya pada saat itu. Dan apa namanya bahan-bahan bangunannya kalau dari kayu, kayu misalnya kayu ulin gitu ya, itu direndam dulu ya, berapa tahun dulu direndam, atau kayu biasa dikeringkan dulu sampai berapa bulan. Mungkin ada pernah dengar cerita dulu ya, orang-orang tua kita dulu, kakek nenek kita, itu kayu-kayunya dijemur lama sekali, atau betonnya juga begitu, komponen beton, pasir, agregat, semua itu cukup lama disimpan, baru kemudian dipasang. Dipasang juga campurannya nggak air yang bisa diminum, suasananya juga dikasih terpal yang sangat bagus sekali ya, sehingga bangunan-bangunan yang tanpa AMDAL ini, tanpa ada analisis ini, menjelma menjadi bangunan-bangunan yang sangat tahan lama, tidak ada umur rencananya ya. Jadi kalau ada rumah-rumah Belanda di dekat-dekat kita, mungkin di Komplek atau Subroto misalnya ya, atau di Trisakti itu di Turk Dalam, atau dimanapun, di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, atau di Makassar. Itu bangunan rumah huniannya aja sangat sulit untuk meruntuhkan dindingnya ya misalnya. Kita ingin memindah pintu, jendela agak susah. Karena mereka nggak menggunakan AMDAL, tidak ada analisis uh, dampak. Jadi mau dibangunnya kayak selamanya gitu, buat 300 tahun. Padahal untuk rumah hunian itu 25 tahun harusnya umurnya. Jadi tidak terlalu kokoh harusnya, kecuali untuk
bangunan yang melibatkan publik ya, bisa 100 tahun. Seperti jembatan ini, Sungai Alalak atau jembatan Basit itu 100 tahun. Sebelumnya lagi itu ada jembatan, sebelum jembatan Alalak itu kan ada jembatan box itu ya. Itu juga umurnya kan 30 tahun. Jadi ada masanya diruntuhkan. Seperti itu. Jadi itulah salah satu fungsi dari AMDAL. Jadi bedanya kalau tidak pakai AMDAL, maka bangunan itu dibangun dengan seboro-borosnya sangat mahal. Tapi dengan adanya analisis, kita bisa menganalisis berapa lama bangunan itu diperlukan. Nah, itu yang pertama, aspek mahal atau murahnya. Yang kedua itu tentang aspek tentang lingkungannya sendiri, karena analisnya mengenai dampak lingkungan. Jadi lingkungannya ini sejak perang dunia tahun kedua ya, itu revolusi industri berjalan sangat signifikan ya. Perang dunia pertama, maaf. Revolusi berjalan sehingga polusi udara ada di mana-mana, di mana penemuan mesin uap James Watt itu ya, penemuan mesin uap oleh Pak James Watt di Inggris memicu perubahan lingkungan. Jadi asap batu bara, kemudian pencemaran lainnya. Sehingga lingkungan dimasukkan dalam analisis ini. Jadi sehingga terus diringkas menjadi mengenai dampak dan lingkungan. Seperti itu ya. Nah, itulah AMDAL. Nah, jadi semenjak tahun 69 di Amerika Serikat ataupun 72 di Eropa, dibuatlah suatu tonggak bahwa membangun itu harus ada analisisnya, baik itu ekonomisnya, mahal murahnya, jangka waktu pembangunannya, runtuhnya kapan, ataupun terhadap lingkungan hidup, lingkungan sekitar maksudnya. Dia itu dampaknya seperti apa, membangun ini dampaknya apa. Dampak itu nanti ada yang baik, ada yang buruk ya. Jadi ini kira-kira sejarah tentang AMDAL ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah tentang di Indonesia sendiri ya. Di Indonesia itu udah mulai establish atau mulai muncul AMDAL itu tahun 1982 ya. Jadi di sini disebut ketentuan pokok dan pengelolaan lingkungan hidup atau AMDAL maksudnya ya. Lalu diperbaharui lagi tahun 97 ya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 pasal 15 disebutkan bahwa rencana kegiatan yang mungkin timbul menimbulkan dampak ya, dampak besar terhadap lingkungan itu wajib dilengkapi dengan AMDAL. Nah, kemudian sebelumnya AMDAL itu hanya sebelum ini ya, sebelum tahun 97, AMDAL itu buat Indonesia kalau dapat bantuan proyek dari luar negeri ya. Misalnya ada bantuan pembuatan semen Kodeko dulu di Kota Baru ya, atau pabrik-pabrik besar yang dari luar negeri dulu ya. Itu luar negerinya pengennya ada AMDAL-nya, baru kita ikut-ikutan Indonesia ya. Nah, sebelumnya ya, setelah itu sejak tahun 97 dan seterusnya, setiap pekerjaan apapun ya, kegiatan termasuk konstruksi itu harus menggunakan dokumen AMDAL. Sampai saat ini masih menggunakan dokumen AMDAL. Itu kira-kira kronologisnya ya, latar belakang. Kita lanjutkan. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan kita itu dalam membangun itu tentunya memang untuk kesejahteraan, itu pasti ya. Tapi bagaimana dengan lingkungan? Misalkan orang melakukan kegiatan pertambangan. Pertambangan itu kan maksudnya untuk menambah ekonomi kan, masyarakat itu sejahtera. Atau pertanian, manusia itu bertani ya. Pertanian itu kan pembangunan juga ya. Jadi membangun lahan sawah, lahan perkebunan untuk kesejahteraan. Tapi bagaimana dampaknya? Pertambangan tentunya mungkin nanti ada perubahan kualitas air gitu ya. Ada juga penggundulan hutan gitu. Sama di pertanian juga ada penggundulan hutan, ada kerusakan kualitas air karena menggunakan pupuk misalnya itu ada urea kan, ada zat kimia segala macam. Itu akan menjadi limbah dan merusak kualitas air. Nah, nanti ada pencemaran, ada kerusakan habitat yang tadi ada hewan, ada ikan yang bisa hidup di saluran-saluran, akhirnya mati, misalnya gitu ya. Atau bisa juga berubah nilai estetikanya. Jadi tadinya alamnya tuh bagus ya, indah gitu. Tiba-tiba ada kegiatan kita membuat kegiatan pertambangan, pertanian, atau kegiatan membuat pemukiman ya, komplek perumahan, misalnya gitu. Maka itu akan merubah tentang alam.
sehingga nilai estetika alam itu jadi kurang nih, jadi kurang gitu. Kemudian risiko yang lebih besar itu erosi, banjir dan lain sebagainya. Ini yang nanti apa namanya menjadi dampak. Tapi sekali lagi ini adalah seni kita membangun. Seni membangun itu artinya dia apa namanya? Ada yang bisa headset tuh. Dia itu bisa membangun maksudnya, tapi kita bisa mensejahterakan tapi dengan meminimalisir dampak lingkungan. Tapi ini kalau kita melakukan kegiatan memang akan selalu ada dampak ya. Jadi akan selalu ada dampaknya. Tidak mungkin kita membangun tanpa ada dampak gitu ya. Baik. Mungkin ini ada ilustrasi mungkinnya Bapak coba carikan ya. Ini ada ilustrasi agak bagus ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan suatu pekerjaan memang akan ada risikonya udah pasti ya. Jadi kalau kita misalnya ini seperti binatang ini mau mengambil makanannya, anggaplah ini melakukan suatu kegiatan tadi ya, maka tentunya ada risikonya, akan ada dampaknya. Ini mirip ya, ada kemiripan dengan tadi ya. Ini ilustrasi saja ya. Baik, kita kembali ke materi kita tadi. Ya, ini tentang, ini bisa terlihat lagi? Bisa, Pak. Baik, melanjutkan. Nah ini aktivitas manusia itu kan ada dua ya, ada yang bersifat wajar, ada juga yang kurang atau tidak wajar atau berlebihan ya. Nah kalau yang wajar sih dia nggak apa-apa ya, artinya normal, pemulihannya juga normal gitu. Misalkan kita melakukan kegiatan penggalian tanah, kalau sedikit ya lama-lama kan bisa ditutup lagi. Kalau ngambil tanaman yang membuang tanamannya nanti bisa ditanam lagi gitu ya sedikit. Tapi kalau berlebih banyak sekali yang kita gali itu besar sekali, maka kita sulit untuk memulihkannya. Jadi kalau menggalinya menggunakan eskavator ya, memulihkannya kan agak susah. Jadi membeli pohon dari mana, menimbun seperti apa metodenya supaya tidak rusak lagi lahannya. Ini tentunya memerlukan usaha khusus. Nah, usaha khusus ini yang nanti kita di bidang engineering ya, yang memerlukan usaha ini harus bisa berpikir gimana caranya. Jadi seperti tikus tadi ngambil makanan, tapi dia harus berpikir gimana caranya tetap bisa memperoleh makanan. Jadi tadi kalau yang normal-normal saja ya udah kita tidur aja semua lah. Pengen misalkan pertambangan sebagai contoh yang paling jelas ya, orang banyak menolak. Orang menolak pertambangan karena lingkungannya misalnya. Tapi sekarang orang-orang yang menentang pertambangan itu, coba perhatikan apakah mereka kenakan di tubuhnya itu kan barang tambang semua itu. Banyak sekali ya, kancing, pendeng ya, handphone, apalagi apa namanya ini, perhiasan. Nah, itu kan semua helm, itu kan barang tambang semua. Jadi sebetulnya tidak bisa juga. Yang penting itu kan teknologinya. Waktu pengolahan itu ada treatment untuk supaya tidak limbahnya bisa diminimalisir dan diolah sebelum dialirkan. Jadi itu yang penting itu usahanya ini. Kalau kita ingin yang wajar-wajar saja gitu ya, jangan ada penambangan misalnya gitu. Jangan ada kegiatan pertanian nanti takutnya merusak kualitas air gitu ya karena ada pupuk urea itu ya misalnya ya. Atau jangan membangun pemukiman komplek perumahan misalnya gitu ya karena itu nanti akan merusak bentang alam misalnya gitu ya. Kalau jangan-jangan semua ya wajar-wajar aja ya. Ya udah kita tidur aja semua. Tidak ada kegiatan ekonomi, tidak ada kegiatan apa namanya? Pembangunan, tidak ada barang kita nggak bisa menggunakan handphone segala macam, nggak ada barang itu karena kita menganggap itu wajar-wajar saja gitu. Jadi oleh karena itu memang perlu treatmentnya bagaimana manusia betina itu boleh berlebihan, tapi dia memerlukan usaha-usaha. Nah usaha inilah kenapa kita
banyak jurusan itu menggunakan engineering itu diperlukan untuk mengendalikan usaha tersebut. Termasuk diantaranya adalah teknik bangunan rawa, membangun infrastruktur di atas lahan rawa itu memerlukan usaha untuk tetap baik. Contohnya harusnya rumah panggung atau bentuk-bentuk lainnya begitulah. Jadi tidak perlu langsung menghindar, oh ini rawa nggak usah dibangun, jangan gitu. Tapi tetap bisa diolah, tapi dengan usaha-usaha. Yang lain tentang AMDAL, AMDAL itu secara umum dirumuskan sebagai suatu analisa ya atau analisis dampak lingkungan dari suatu proyek. Meliputi tentunya evaluasi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak. Jadi kalau dampak proyek itu apa aja? Kita membangun bendungan, membangun bangunan maksudnya, bangunan. Kemudian prosesnya dan sistemnya terhadap lingkungan hidup. Jadi nanti menyusun 4 macam dokumen. Dokumen 4 macam itu yang pertama adalah kerangka acuan, yang kedua AMDAL, RKL, dan RPL. Jadi ada 4 dokumen. Bapak ulangi ya, dokumen AMDAL itu terdiri dari 4 ya. Satu dokumen KA namanya atau singkatnya kerangka acuan. Yang kedua dokumen ANDAL, analisis dampak lingkungan. Yang ketiga itu RKL dan RPL. Nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya. ANDAL yang dokumen kedua ini beda dengan AMDAL ya. ANDAL dengan AMDAL beda. Kalau ANDAL ini analisis dampak lingkungan. Kalau AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi beda. Jadi AMDAL terdiri dari KA, ANDAL, dan RKAKL gitu. Ada 4. Nah, mengapa harus menggunakan AMDAL? Karena memenuhi undang-undang tadi ya di Indonesia kalau ada berkegiatan harus ada undang-undang, harus ada peraturan, harus mengikuti undang-undang dan peraturan. Kemudian menjaga kualitas lingkungan dari kerusakan akibat pembangunan. Itu. Nah, AMDAL ini sebetulnya dia lebih banyak juga itu lahir dari bagian ilmu ekologi ya atau lingkungan. Jadi ilmu lingkungan pembangunan, ekologi pembangunan. Jadi dia mempelajari hubungan kausal ya, timbal balik antara membangun dan lingkungan. Jadi membangun ini dampak lingkungan seperti apa gitu. Kalau tidak membangun semuanya fine-fine saja tapi tidak ada ekonomi di sana. Tidak ada kegiatan manusia, semuanya pada tidur kan, nggak ada kegiatan apa-apa. Tidak ada nilai tambahnya. Tapi kalau kita ingin ada nilai tambahnya berarti ada pembangunan. Ada pembangunan tentunya pasti ada dampaknya, dampaknya dikelola. Nah, pengelolaan dampak itu makanya ilmu lingkungan di sini yang lebih dominan. Bagaimana mengolah itu, bagaimana mengolah ini. Kan industri tekstil, kita alhamdulillah hari ini pakai baju ya, ini. Tapi jangan lupa dalam pabrik itu penuh dengan limbah-limbah yang sangat berbahaya ya. Limbah tekstil itu salah satu yang paling berbahaya ya. Ini banyak sekali bahan-bahan yang dipakai ya. Mungkin merkuri di dalamnya, mungkin campuran kimia yang sangat berbahaya untuk lingkungan sekitar kalau tidak diolah dengan baik. Sehingga semua fashion yang kita gunakan ini adalah manfaat dari proses pembangunan, tapi lingkungannya ini adalah engineering. Jadi kita mengolahnya supaya itu tidak berdampak kepada halayak ramai ya. Jadi bisa dikelola sebelum dibuang. Makanya di dalam industri tekstil itu kan ada pengolahan gitu ya. Ada pengolahan limbah istilahnya ya. Dimanapun ya. Kalau kita sini ada juga pabrik Coca-Cola, mungkin kalau kita lihat di pabrik Coca-Cola di Banjarbaru itu kan ada tuh pengolahan limbahnya itu juga dibuat sedemikian rupa sebelum dikeluarkan ke aliran air ya, saluran umum. Sama di rumah sakit juga ada pengolahan limbah sampah medis yang sangat berbahaya ya, sampah kimiawi itu kan ada yang dibakar, ada yang ditreatment dulu berlapis baru dibuang ke sungai. Sama kalau buang-buang lain itu juga IPAL juga ada. Jadi semua memang dilakukan dengan engineering. Jadi pembangunan dilakukan tapi lingkungannya sebagai engineering. Itu tadi adalah AMDAL ya. Nah, bagaimana dengan ANDAL? ANDAL ini mengenainya nggak ada ya. Jadi analisis dampak lingkungan. Kalau ANDAL ini, kalau tadi AMDAL itu adalah keseluruhan, dia adalah ilmu ekologi pembangunannya. Tapi kalau ANDAL itu memang dia spesifik ke dampak lingkungan saja, hanya dampak lingkungan. Itu adalah telaan cermat tentang dampak besar
atau dampak penting dari suatu kegiatan gitu. Kalau AMDAL yang tadi itu bolak-balik dia ya, timbal balik antara pembangunan dan lingkungan. Tapi kalau ANDAL itu hanya aspek lingkungan saja, tapi kaitannya dengan dampak yang besar gitu. Nah, tujuan AMDAL itu menurut Bapak Caldwell ya, tahun 78 mengatakan bahwa internalisasi pertimbangan lingkungan itu dalam proses perencanaan. Jadi perlu pembuatan program dalam keputusan. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan ini dihitung dulu. Jadi dihitung dengan AMDAL. Ini layak tidak ya membangun bendungan di sini, yang diuntungkan berapa, airnya bisa irigasi, bisa ini, yang dirugikan berapa, lahan warga yang akan hilang gitu ya. Nanti gimana komunitas asli, suku asli di daerah itu dipindahkan kemana, bagaimana peluang kerja lokal gitu-gitu. Jadi dihitung plus minusnya. Kalau lebih banyak baiknya gitu, manfaatnya maka dilakukan. Kalau lebih banyak mudaratnya makanya ditunda atau dibatalkan. Itu tujuan AMDAL-nya. Nah, tujuan AMDAL yang lain adalah menjamin bahwa pertimbangan lingkungan itu ikut dalam perencanaan. Jadi lingkungan itu ikut dalam perencanaan. Apa namanya, rancang bangun, desain, dan pelaksanaan proyek. Oh ya, Bapak lupa bagi yang belum mengisi daftar hadir ya, silakan, tadi sudah dibuka di awal kuliah. Nanti otomatis 2 jam akan tertutup. Jadi bagi yang belum, silakan mengisi daftar hadir di Simpadu ya. Kita lanjutkan kegiatan. Nah, untuk kegiatan AMDAL ini kan banyak ya. Ada yang bersifat alamiah ya, misalnya kimia, fisika, biologi, dan seterusnya, gas beracun, dan seterusnya ya. Kemudian untuk ke manusia itu akan melakukan pembangunan, ya, antaranya pembangunan pelabuhan, transportasi, penyemprotan insektisida, dan lain sebagainya. Kemudian di bidang dampak sosial dan kesehatan juga banyak, ataupun dampak lainnya. Nah, di sini yang penting adalah dampak positif ya. Itu harus ditingkatkan, sedangkan dampak negatif harus dikurangi. Tentunya dengan cara mitigasi gitu ya. Jadi dampak akan selalu ada, tapi usahakan memilih dampak positif. Kalau positif ada, maka itu yang dimaksimalkan. Kemudian untuk peruntukan AMDAL itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada dua pendekatan. Pendekatan pertama namanya adalah AMDAL, yang kedua adalah AMREL. Tapi AMREL ini jarang dibahas ya, biasanya AMDAL. Biasanya dianggap AMDAL semua. Tapi ini hanya cara kita memetakan mana yang baik, mana yang tidak gitu ya. Jadi kalau AMREL itu adalah analisis manfaat dan risiko lingkungan. Nah, ini terminologi yang pembanding. Bisa saja dalam situasi apapun ya, AMREL-nya itu bagus. Jadi ada risiko lingkungannya itu bagus. Tapi kalau dari segi AMDAL, AMDAL yang paling dominan itu akan dipilih. Proyek yang sedang direncanakan itu bisa jadi AMDAL-nya baik ya, positif. Tapi proyek yang sudah jadi dan operasional bisa jadi itu negatif. Jadi maksudnya begini, pada saat direncanakan itu kelihatannya baik ya. Tapi pada saat sudah jadi itu terkadang bisa ternyata ada negatifnya, itu belakangan baru kita tahu ya. Nah gitu. Sama juga proyeksi jadi dan perluasan itu terkadang dianggap positif gitu ya. Namun tentu saja ada potensi-potensi yang tetap mengarah ke negatifnya. Ini adalah efektivitas AMDAL ya. Jadi AMDAL itu beberapa sebab tidak digunakannya AMDAL, banyak orang tidak menggunakannya karena AMDAL dianggap tidak efektif ya. Biasanya AMDAL itu sebagai dokumen itu hanya sebagai formalitas ya, belakangan itu proyek bangunan atau gedung lantai 8 Banjarmasin misalnya gitu ya. Maka AMDAL-nya kayak dibuat-buat supaya dapat izin gitu ya. Nah, ini yang dianggap tidak efektif. AMDAL itu bisa terlambat ya belakangan di ini. Padahal sebetulnya dia dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan kegiatan. Termasuk pembangunan IKN itu ya. IKN itu juga
harusnya ada AMDAL-nya ya, setiap bangunan itu ditinjau tidak merusak lingkungan gitu ya. Nah, tidak adanya pemantauan dan tahap pelaksanaan. Jadi kalau AMDAL itu biasanya begitu jadi dokumen itu tidak jadi dipantau apa cocok dengan apa sesuai progresnya dengan dokumen AMDAL itu atau cuma syarat proyek aja gitu ya. Dan sebagian itu menurut Pak Kadwel ini ya, AMDAL itu sering digunakan untuk disalahgunakan gitu ya. Disalahgunakan hanya untuk membenarkan adanya proyek ini gitu ya, supaya menggolkan proyek itu syaratnya AMDAL. Ya, diantaranya misalnya perusahaan tambang yang mau bikin tempat SPBU, pembuatan tangki minyak itu dibuat supaya dapat izin gitu ya, dibuatlah dokumen AMDAL-nya itu sebagai contoh. Ini menurut Pak Kadwel itu AMDAL itu kadang juga tidak efektif. Nah, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan efektivitas AMDAL, pertama adalah membuat pengertian ya, menumbuh kembangkan pengertian dalam perencanaan dan master project bahwa AMDAL ini bukan untuk menghambat gitu. Dengan AMDAL lalu ini nggak bisa Pak, bukan begitu. Tapi justru AMDAL ini adalah engineering-nya, teknologi untuk pengolahannya supaya aman terhadap lingkungan seperti apa. Yang kedua adalah koreksi laporan AMDAL itu. Jadi kalau ada AMDAL, itu nanti ada istilah ruang lingkupnya seapa pelingkupannya itu. Jadi nggak terlalu lebar. Kita cuma ingin membangun rumah. Jangan cerita AMDAL-nya terlalu luas ya. Oh nanti akan ada ini, nanti ke depan akan merusak desain bentang alam terlalu luas. Jadi cukup pelingkupan atau sektor bidangnya atau ukurannya seberapa lingkupnya ya, pelingkupan atau scopingnya dikecilkan aja jadi sesuai dengan yang terdampak dengan bangunan tersebut. Jadi tidak usah terlalu luas. Oleh karena itu dikoreksi ya, laporan AMDAL itu juga dibatasi, jangan terlalu luas. Kemudian laporan AMDAL itu hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi orang bisa baca gitu ya, jangan terlalu rumit bahasanya ya, cukup sederhana dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pakai bahasa Inggrisnya yang standar aja lah, nggak usah yang terlalu menggunakan frasa-frasa yang aneh-aneh ya, atau kata-kata sambung yang aneh gitu ya. Cukup bahasa sederhana yang mudah dipahami karena yang membaca AMDAL ini nanti akan banyak pihak ya, banyak stakeholder. Biasanya yang paling leading itu kan LSM ya. LSM itu dia paling cepat. Jadi dia kalau teman-teman kita sipil, nanti kita bicara bahwa ini akan berdampak ini sehingga dibuat ini ya. Kalau orang ilmu hukum misalnya atau ilmu sosial gitu ya, atau ilmu akuntansi kan agak susah. Jadi bahasanya harus umum. Bahasanya lebih mudah dipahami lintas sektoral multidisipliner ilmunya. Nah, ini oleh karena itu rekomendasi tadi harus jelas ya, spesifik untuk para perencana dan pengguna. Nah, persyaratan proyek yang terdaftar dalam laporan harus disetujui menjadi bagian integral dalam izin proyek. Jadi AMDAL itu memang bagian dari usulan proyek ya. Jadi nanti kalau teman-teman masuk dalam kontrak-kontrak ya, paket pekerjaan, maka dokumen AMDAL itu menjadi bagian dari pekerjaan. Gitu. Apalagi proyeknya semakin besar, semakin ini. Cuma nanti ada tingkatannya ya. Nanti ada yang menggunakan AMDAL, kalau proyeknya besar sekali ya, mungkin di atas 10 miliar ya. Kemudian kalau lebih turun, itu bisa cukup dengan RPL atau RKL, nanti turun lagi UKL, UPL, tergantung nilai kontraknya atau dampaknya ya, tergantung. Nah, di sini komisi AMDAL itu nanti ada yang menentukan layak tidaknya suatu dokumennya. Nah, biasanya terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi AMDAL ini yang paling leading itu adalah di sektor Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nanti ada pejabat yang ditunjuk sebagai komisi AMDAL. Biasanya dari kementerian, kalau proyek nasional Kementerian Jakarta ya. Kantornya di Banjarmasin tapi orang Jakarta kementerian. Kalau proyeknya tingkat provinsi nanti ada dari provinsi kan ada tuh Dinas Lingkungan Hidup ya. Kalau kabupaten kota juga ada kadang itu dinas mungkin gabung dengan dinas lain tapi di kabupaten kota. Tapi intinya bahwa komisi AMDAL itu dari pemerintahan biasanya ya. Satu pemerintahan, satu lagi dari praktisi gitu. Tapi biasanya orang yang sudah lama bergelut di bidang AMDAL dan berwibawa dan mempunyai sertifikat. Kemudian nanti juga menggunakan dokumen RPL nanti dijelaskan di pertemuan selanjutnya.
Itu sebagai umpan balik dalam implementasi AMDAL di lapangan gitu. Nah, kemudian AMDAL ya, permasalahan AMDAL. Permasalahan AMDAL ini tadi sudah disebut oleh Pak Peneliti sebelumnya ya, bahwa AMDAL ini sering sebagai alat perencanaan saja gitu. Begitu dokumen kontrak, ada dokumen AMDAL. Kadang itu belum efektif karena dia pelaksanaan AMDAL itu terlambat gitu ya belakangan. Biasanya kalau feasibility study itu kan duluan ya, studi kelayakan. AMDAL itu biasanya belakangan karena AMDAL memang ribet ya. Harus ada pengujian air, pengujian geoteknik di lapangan, ada pengujian sosial, minimal 3 bidang itu, minimal 3 klaster keilmuan. Misalnya sosial, lingkungan, sama misalnya geoteknik. Yang 3 itu atau lebih. Jadi ini terlambatnya, kita harus mengukur dulu, mengukur ini bahwa oh ini, jadi ada dokumennya itu belakangan. Beda dengan dokumen-dokumen lainnya, cukup disurvei langsung didata. Jadi biasanya terlambat. Yang kedua adalah kurangnya pengertian. Pengertian arti dan peranan AMDAL. Jadi AMDAL itu kayak disepelekan terkadang ya di kita. Yang ketiga, teknik AMDAL itu belum berkembang. Di Indonesia, AMDAL ini memang belum terlalu berkembang karena pertama kita negara dunia ketiga ya, bukan negara maju ya. Negara maju untuk AMDAL saja dia memerlukan uang yang cukup besar ya, sampai miliaran atau ratusan juta ya. Kalau di kita jangankan AMDAL, untuk yang membangunnya aja udah kekurangan anggaran gitu, sehingga teknik AMDAL kita itu cukup sederhana, tidak sehebat rekan-rekan kita di negara maju. Kecuali untuk pertambangan, memang AMDAL pertambangan sudah lumayan bagus ya. Tapi kalau untuk rumah-rumah biasa, kita lihat aja ya, proyek pembuatan parit saluran air saja itu sepertinya AMDAL-nya hanya dokumen aja. Karena mereka untuk mengerjakan itu aja, kontraktornya aja belum standar ya, bajunya juga belum menggunakan APD lengkap, K3-nya juga tidak terlalu bagusnya, apalagi AMDAL. AMDAL kan itu harusnya lebih. AMDAL itu kan cerita kalau ada saluran drainase, nanti rekayasa lalu lintasnya dialihkan kemana, misalnya gitu ya. Kemudian nanti dialihkan dulu saluran yang lama tuh pengalihnya kemana, kan tidak ada di kita kan, sehingga teknik AMDAL di tempat kita relatif masih belum berkembang. Kemudian Komisi AMDAL. Komisi AMDAL ini tampaknya juga kasus di Indonesia juga kurang maksimal ya. Dia muncul sebagai tim pemeriksa, umumnya sebagai tukang tanda tangan. Mohon maaf, di antara kita mungkin ada yang punya keluarga di Kementerian Lingkungan Hidup atau yang di provinsi atau kabupaten yang terkait dokumen AMDAL. Mohon maaf, mungkin memang secara umum dari kita sendiri, pejabat kita itu kebanyakan hanya bersifat tanda tangan saja ya. Jadi forumnya tidak menganalisa dokumen AMDAL-nya, tapi lebih kayak forum rapat dan langsung setuju atau tidak gitu. Jadi sepertinya kurang tampil memeriksa laporan gitu ya, lebih cenderung ke seremoni rapat-rapat saja gitu dan tanda tangan atau tidak gitu. Itu kalau pandangan Bapak ya, mohon maaf kalau Bapak ada kesalahan, tapi intinya seperti itulah. Memang kenyataannya bahwa Komisi AMDAL kita masih belum sebaik Komisi AMDAL di negara-negara lain. Kemudian yang adalah pemantauan AMDAL kita belum baik juga. Jadi setelah jadi dokumen AMDAL-nya, proyeknya jalan, biasanya udah ditinggalkan aja. Padahal itu dokumen AMDAL itu juga sampai pasca proyek ya. Proyek jalannya selesai, apa yang terjadi selanjutnya? Jembatan selesai atau jalan tol selesai, jalan layang selesai, apa yang terjadi selanjutnya bagian dari AMDAL. Misalnya di ujung sana ada kemacetan, di sana ada permasalahan tanah putar balik jalannya kayak apa. Tuh jembatan kita nih, jembatan Sungai Alalak, jembatan Basit lah. Setelah jadi apa yang terjadi kan? Pengalihan arusnya itu kan masih banyak sekali dampaknya, belum selesai sampai sekarang. Nah, itu harusnya masuk dalam pemantauan AMDAL. Nah, ini juga adalah belum baik ya secara umum di tempat kita. Nah, ini adalah proses penyusunan AMDAL ya. Jadi kalau proses penyusunan AMDAL itu mulai dari rencana ataupun rona lingkungannya ya. Nanti ada potensi dampak. Jadi nanti dikumpulkan datanya, diperkirakan dan seterusnya di beberapa level ini ya. Tadi ada 4 dokumen ya. Ada KA, kemudian AMDAL ini, ada RKL dan FL. 4 dokumen ini sebagai dokumen AMDAL ya. Nanti menurut level-levelnya nanti
bisa dilihat. Nah itu akhirnya pada bagian ini kita bisa sampaikan bahwa AMDAL itu tidak terpisahkan ya, tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan. Jadi dari perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi kita membangun karena kita ingin membuat inovasi kehidupan yang lebih baik, tentunya kita melakukan pembangunan. Kita membuat pertanian, kegiatan konstruksi, perumahan, jalan, jembatan, membuat kegiatan pertambangan, pakaian tekstil, baju, dan lain sebagainya. Itu sebagai pembangunan, tapi berwawasan lingkungan. Jadi kita tetap menjaga lingkungan. Demikian kira-kira penjelasan dari program kali ini. Mohon maaf, Bapak tadi ada salah apa namanya ya? Ada apa namanya? Ada salah persepsi Bapak kira tadi offline ya, sehingga menunggu di kelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman ikut online. Mungkin selanjutnya Bapak akan coba kirim video tutor ya, supaya tidak terlalu banyak memakan kuota internetnya. Nah, di bagian akhir Bapak minta tolong teman-teman membuka wajahnya ya, supaya kita arsip pertemuan. Silakan dibuka wajahnya. Ya, silakan. Makasih. Silakan bagi yang belum membuka wajahnya, silakan. Ya, demikian kuliah dari Bapak ya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Nanti Bapak minta tolong untuk Fikri dan tim 4 anggota tim yang itu nanti kita akan undang Zoom besok ya, untuk progres penelitiannya yang dalam grup Bapak. Oke. Ya, Pak.